Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Gimana nih hari ini? Bersemangat kan untuk belajar? Bagus ya, harus lebih semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah ya, berdoa telah selesai. Agar belajarnya lebih nyaman dan juga fokus, coba cek dulu kerapihan seragamnya. Sudah pada rapi belum? Bagus ya, sudah rapi semuanya. Kalau sudah rapi, sekarang cek di kolong bangkunya. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah, ambil dulu sampahnya dan buang ke tempatnya ya. Sudah semua ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek hadiran dulu ya. Seperti biasa, untuk namanya yang Ibu panggil, acungkan tangannya. Erik, Santi, Elmira. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Coba di antara kalian ada yang mengetahui apa itu kegiatan ekonomi? Ya, betul ya Erik. Di dalam kegiatan ekonomi salah satunya ada jual beli. Nah, pernah nggak sih kalian memperhatikan lingkungan sekitar kalian? Ada nggak kegiatan ekonomi? Tentu ada ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian berikan contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Coba, ada kegiatan ekonomi apa saja di lingkungan sekitar sekolah kita? Ya, betul ya, kegiatan ekonominya salah satunya ada di kantin dan koperasi. Baik, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, melalui simak video kegiatan ekonomi di lingkunganku, kalian dapat mengetahui kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita dengan tepat. Yang kedua, melalui tayangan infografis tentang proses pengolahan teh hingga sampai ke konsumen, kalian dapat menyebutkan berbagai pekerjaan apa saja yang ada di industri perkebunan teh, mulai dari proses produksi hingga distribusi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat membuat peta konsep mengenai berbagai jenis pekerjaan di industri perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi dengan rinci. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat mengkomunikasikan hasil kerja mengenai peta konsep berbagai jenis pekerjaan di industri perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi dengan jelas. Yang kelima, melalui pengamatan lingkungan sekolah, kalian dapat menggambar jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah secara tepat. Nah, sekarang coba kalian membentuk kelompok ke dalam 5 kelompok ya. Ayo, bentuk kelompok dengan tertib ya. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kelompok 1 boleh duduk di sebelah sini. Kelompok 2 duduk di sebelah sini. Kelompok 3 boleh duduk di belakang kelompok 1. Kelompok 4 duduk di sebelah sini. Kelompok 5 duduk di belakang kelompok 2. Sudah semuanya? Sudah ya, bagus. Sekarang Ibu akan menampilkan video kegiatan ekonomi di lingkunganku. Kalian harus menyimak videonya dengan baik ya. Jangan ada yang mengobrol. Paham? Paham ya? Bagus. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi
adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah penjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi, karena kain terbuat dari benang yang berbahan baku kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting, sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan umat manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan lain sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini, Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini, teh akan diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya ada minuman teh siap saji dan ada juga teh yang harus diseduh dulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu setelah proses produksinya selesai, teh-teh tersebut akan didistribusikan. Nah, setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar-pasar tradisional. Nah, setelah dijual di pasar-pasar tradisional, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Pada setiap kegiatan ekonomi. Setelah kalian menyimak video, sekarang kalian sudah mengetahui berbagai jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ternyata banyak sekali ya, dan salah satunya pasti kalian juga melakukan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Contohnya kalian membeli jajanan di warung, atau membeli pakaian di pasar, atau di toko baju. Nah, di sini Ibu mempunyai infografis tentang proses pengolahan teh hingga sampai ke konsumen. Salah satu perkebunan teh yang dapat kita jumpai itu terdapat di daerah Bogor. Terletak pada daerah yang sejuk di ketinggian 800 sampai 1.200 meter dari atas permukaan laut. Daerah tersebut
juga terdapat pabrik pengolahan teh. Ternyata untuk membuat teh memerlukan beberapa proses, dari mulai penanaman hingga teh sampai ke konsumen. Yang pertama, penanaman teh. Ternyata ketinggian lokasi kebun merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas teh. Teh yang ditanam di dataran tinggi pada ketinggian 1.200 sampai dengan 2.000 umumnya daunnya tebal dan menghasilkan teh dengan cita rasa serta aroma yang kuat. Sebaliknya, teh dari dataran yang lebih rendahnya yaitu ketinggian di bawah 1.000 sampai dengan 1.200 daunnya tipis, menghasilkan teh dengan tampilan yang baik namun kurang kuat cita rasanya maupun aromanya. Yang kedua, pemetik daun teh. Pemanen daun teh membutuhkan banyak tenaga dan tenaga kerja. Karena lokasi yang berada di lereng-lereng, biasanya pemetik daun teh menggunakan tangan. Kualitas teh terbaik dihasilkan dari bagian pucuk. Jumlah pucuk, daun muda, dan daun tua sangat berpengaruh terhadap kualitas. Semakin banyak daun tua, kualitas teh yang dihasilkan pun akan semakin menurun. Yang selanjutnya ada penggilingan. Daun teh yang telah dilayu dilewati dengan mesin pengayak untuk memisahkannya dari bahan lain yang mungkin tercampur seperti rumput atau benda lainnya. Kemudian daun dimemarkan untuk memecah dinding-dinding sel dan mengeluarkan cairan di dalamnya. Selanjutnya adalah penggilingan melalui mesin penggiling ini. Daun dipotong-potong dan dibentuk menjadi butiran-butiran kecil. Yang terakhir yaitu pengemasan. Teh yang telah dikeringkan lalu dikemas. Sebelum dikemas dilakukan penyortiran teh agar dapat dikemas sesuai dengan permintaan pasar. Teh tersebut ada yang dikemas dijadikan teh celup, teh saring, teh seduh, dan lainnya. Mengingat sifat produk, jadi teh yang bisa menyerap atau mengeluarkan air, maka proses pengemasan dilakukan dengan menjaga agar kelembapan ruang tidak terlalu tinggi. Setelah melalui proses tersebut, maka teh dapat dipasarkan dan dapat dikonsumsi oleh konsumen. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai LKPD dan juga infografis tentang proses pengolahan teh hingga sampai ke konsumen. Ibu akan bagikan dulu ya. Sudah kebagian semua kan LKPD-nya dan juga infografisnya? Kalau sudah, coba perhatikan petunjuk kerja yang ada di dalam LKPD. Seperti biasa ya, kalian tuliskan nama kelompok, nama anggota kelompok, dan juga kelas. Setelah itu, kalian perhatikan infografis yang telah Ibu bagikan. Selanjutnya, berdasarkan infografis tersebut, diskusikanlah bersama teman kalian jenis pekerjaan apa yang mungkin ada di industri perkebunan teh, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Setelah itu, kalian rancanglah peta konsep mengenai pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi berdasarkan hasil diskusi kalian. Paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Selamat mengerjakan. Sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Ya, kalau sudah, sekarang boleh. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Boleh maju ke depan ya. Ya, boleh kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok mana lagi nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, boleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk jawaban yang telah disampaikan oleh beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya sudah tepat ya. Dalam pengolahan teh menjadi minuman, terdapat berbagai jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Di antaranya yang pertama ada pemetik teh. Tugasnya memetik teh yang siap dipetik di kebun teh. Yang kedua ada penanam teh. Sesuai dengan namanya, penanam teh bertugas untuk menanam teh di perkebunan. Selanjutnya ada penggiling teh.
Tugasnya yaitu mengolah teh seperti menjemur, menyortir, dan menggiling teh di pabrik. Selanjutnya ada pengemas daun teh. Tugasnya yaitu memasukkan teh ke dalam berbagai kemasan yang tentu saja siap untuk dipasarkan. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan yang berkaitan dengan proses produksi, diantaranya ada penggiling daun teh dan pengemas daun teh. Nah, sekarang boleh ya LKPD-nya untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Di sini Ibu sudah mempunyai LKPD kedua. Nah, Ibu akan bagikan dulu ya LKPD-nya. Sudah semuanya kan kebagian LKPD? Kalau sudah, seperti biasa ya, kalian tuliskan nama anggota kelompok dan juga kelas. Nah, setelah itu kalian coba amati lingkungan sekitar sekolah. Kira-kira ada jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Lalu, kalian gambarkan berbagai jenis pekerjaan yang telah kalian temukan di lingkungan sekolah. Sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya. Selamat mengerjakan. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang mengenal gambar bentuk 3 dimensi. Nah, kalian simak videonya ya. Sudah semua mengerjakan? Kalau sudah, coba kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya dan menampilkan gambar yang telah dibuat oleh kelompoknya. Boleh kelompok 4 maju ke depan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dan menampilkan gambar hasil dari kelompok? Boleh kelompok 3 maju ke depan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang boleh ya bangkunya kembali lagi dirapikan. Yuk, rapikan dengan tertib ya. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk hasil diskusi hari ini? Boleh acungkan tangannya ya. Ya, boleh Santi. Tepuk tangan untuk Santi. Betul ya, kata Santi. Hari ini kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita, jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Terus tadi juga kita sudah mempelajari tentang proses pengolahan teh hingga sampai ke konsumen, dan kita juga sudah mempelajari tentang gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah, di sini Ibu mempunyai soal evaluasi. Ibu bagikan dulu ya. Di dalam soal evaluasi terdapat 10 soal yang harus kalian isi. Nah, kalian harus isi secara individual, tidak boleh ada yang mencontek ya. Paham? Paham ya? Kalau misalnya ada yang kurang paham, untuk soalnya boleh ditanyakan ke Ibu ya. Baik, Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal evaluasi. Selamat mengerjakan. Sudah semua mengerjakan soal evaluasinya? Sudah ya, kalau sudah mari kita bahas secara bersama-sama ya soal evaluasinya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Boleh? Siapa yang mau mencoba menjawab? Erik? Ya, boleh? Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk Erik. Betul tadi jawaban dari Erik bahwa kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kegiatan ekonomi ini ada di setiap tingkatan masyarakat. Salah satu tujuan utamanya yaitu kegiatan ekonomi adalah menghasilkan barang dan juga jasa agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nomor 2, kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungan sekolahmu? Ya, salah satunya ada koperasi sekolah, di mana siswa dapat berperan menjual dan juga membeli barang. Yang kedua, ada kantin, di mana siswa biasanya membeli barang atau membeli makanan, minuman gitu ya di kantin. Soal nomor 3, kalian merinci gambar proses pengolahan teh atau produksi teh sampai ke konsumen. Yang pertama itu ada perkebunan teh, di mana teh yang biasanya digunakan itu ditanam. Yang kedua, pabrik pengolahan teh. Yang ketiga, produksi teh didistribusikan ke pasar. Yang keempat, teh dijual di pasar tradisional maupun pasar swalayan. Yang kelima, air teh dapat diminum oleh konsumen. Yang keempat, tuliskanlah jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolahmu. Betul ya, tadi ada guru, ada satpam, ada penjual yang ada di kantin, dan masih banyak yang lainnya. Dalam proses pengolahan teh, terdapat atau melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Yang pertama itu ada produksi, jenis pekerjaannya ada petani dan juga buruh teh. Selanjutnya ada distribusi teh dan pedagang teh. Selanjutnya ada orang yang menyeduh untuk teh diminum atau konsumen. Yang keenam, setelah kalian menonton video tentang mengenal gambar bentuk 3 dimensi, apa yang kalian ketahui tentang gambar 3 dimensi? Ya, betul ya. Gambar 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang mempunyai unsur panjang, volume, serta ruang. Gambar 3 dimensi ini terlihat seperti nyata atau realistis. Soal nomor 7 yaitu benda apa saja yang termasuk ke dalam 3 dimensi atau yang bisa digambar menjadi gambar bentuk 3 dimensi. Di antaranya ada tadi patung, vas bunga, meja, kursi, dan lemari. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Soal nomor ke-8 terdapat 2 gambar. Ada gambar 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, kalian membedakan apa sih perbedaan dari gambar 2 dimensi dan juga 3 dimensi? Ya, betul ya. Perbedaan karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi adalah karya 2 dimensi mempunyai panjang dan lebar, sedangkan 3 dimensi mempunyai panjang, tinggi, dan volume. Yang ke-9 yaitu gambar bentuk 3 dimensi itu ada 3. Yang pertama itu benda kubistis yang merupakan benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya ada kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya ada botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Yang ketiga ada benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang berbentuk tidak beraturan. Contohnya ada buah-buahan, batu-batuan, dan benda lainnya. Yang terakhir yaitu terdapat gambar dalam soal evaluasi. Nah, kalian menilai gambar tersebut. Contohnya, penilaiannya. Yang pertama, gambar yang dibuat sudah hampir menyerupai bentuk aslinya. Yang kedua, pewarnaan dalam gambar tersebut sudah rapi. Yang ketiga, warna yang dipilih sudah sesuai atau menggunakan warna yang cerah. Misalnya seperti itu ya. Sekarang boleh ya untuk dikumpulkan kembali soal evaluasinya. Sudah semua ya mengumpulkan soal evaluasinya?
Nah, kalau sudah, hari ini kita sudah belajar tentang proses pengolahan teh, lalu tentang jenis-jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi, dan gambar bentuk tiga dimensi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya, kalian paham untuk materi yang telah dipelajari hari ini? Oke, kalau paham sudah ya, bagus, pintar. Nah, sekarang coba rapikan kembali ya tempat pensilnya dan juga tasnya. Sebelum pulang, ayo rapikan kembali tempat duduknya juga. Awas ada barang yang ketinggalan. Sudah? Ya, kalau sudah, untuk besok kalian baca terlebih dahulu halaman 39 dan juga kalian isi soal yang terdapat dalam halaman 39. Paham? Ya, kalau sudah paham, boleh ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Amin. Alhamdulillah ya. Kalian pulang harus langsung ke rumah, jangan kemana-mana dulu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.